Pada tutorial kali ini, saya akan mencontohkan program untuk mencari bilangan dari array yang telah kita buat. Dalam baris 4, di sini dibuat sebuah variabel A, ukurannya 10, lalu diisi dengan angka-angka berikut. Beginilah cara mengisi array dengan memberikan kurung kurawal, pembuka dan penutup, dan elemen dari array-nya dipisahkan dengan koma. Lalu saya membuat lagi variabel n dan i serta variabel flag yang langsung diberikan nilai 0. Fungsi dari variabel n nanti adalah untuk digunakan dalam perulangan, i-nya sendiri adalah untuk iterasi perulangan, dan flag untuk menandakan nanti ditemukan atau tidak ditemukan bilangan yang dicari. 0 berarti tidak ditemukan, 1 berarti ditemukan. Kita buat default dulu 0. Oke. Lalu pertama kita cetak dulu di sini. Untuk i sama dengan 0, i kurang dari 10. Ingat indeksnya mulai dari 0 kurang dari 10, sehingga jumlahnya ada 10. Kalau kita gunakan i sama dengan 1, maka di sini i kurang dari sama dengan 10, sehingga jumlahnya tetap sama 10. I++. Cetak format 3 digit dari integer variabel a indeks ke i. Sebuah array itu seperti sebuah kumpulan kotak-kotak seperti ini, yang masing-masing bisa diberikan isian nilai. Dimulai dari indeks ke 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam hal ini karena kita membuatnya 10, maka indeksnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isinya sudah kita isi di sini 10, 5, 7, 15 ada di dalamnya. 10, 5, 7, 15, 12, 20, 9, 7, 11, dan 14. Saat menggunakan perulangan pada baris ke-7 for i sama dengan 0, sengaja dimulai i-nya 0 bukan 1 karena indeks array selalu dimulai dari angka 0. Dimulai dari i sama dengan 0, i kurang dari 10, artinya akan berhenti nanti di sini. Printf a indeks ke i, artinya akan tercetak 10. Lalu perulangan berikutnya 5, perulangan berikutnya 7. Tolong diperhatikan, baris 7 adalah sebenarnya sebuah perulangan, cuman ditulis dalam satu baris, karena yang diulang adalah bagian ini saja. Oke. Sesudah itu dicetak ganti baris. Lanjut, printf input bilangan yang dicari. Di sini diminta user untuk memasukkan angka yang ingin dicari. Scanf ke variabel n. Jadi variabel n akan menampung inputan dari user, bilangan yang mau dicari. Sesudah kita mendapatkan inputan dari user, disimpan di dalam variabel n, maka kita gunakan perulangan lagi dari i sama dengan 0 hingga kurang dari 10, artinya dari indeks ini sampai sini 9 lagi. Kita cari dengan membandingkan. Jika isi dari variabel a indeks ke i sama dengan n, atau dibandingkan isinya sama dengan inputan dari user, maka ubah nilai flag menjadi 1. Dengan mengubah nilai flag menjadi 1, itu berarti nanti kita menandai bahwa bilangannya ditemukan. Jadi kita akan mencari sekuensial dari indeks 0 hingga indeks 9. Contoh, jika saya memasukkan input bilangan yang dicari di sini, saya masukkan angka 7 misalnya. Maka dari baris 13 ke baris 17, proses yang terjadi adalah dicek apakah a ke 0, yang paling pertama adalah i bernilai 0, apakah a ke 0 sama dengan 7. Itu adalah arti dari baris ke-14 di sini. Isinya 10. Jadi apakah 10 sama dengan 7? Jawabannya tidak. Jika tidak, maka baris 15 tidak dieksekusi. Pada perulangan pertama, ini belum dieksekusi. Baris ke-15 tidak dieksekusi pada perulangan pertama. Berulang lagi, naik lagi ke atas, dicek lagi if. Apakah a ke 1, karena nilai i sudah bertambah 1, i++, sama dengan 7. A ke 1, indeks 1 adalah 5. Tidak sama dengan 7. Berarti sekali lagi, baris 15 belum dieksekusi. Berulang lagi, apakah A sama dengan
A kedua, apakah A kedua sama dengan 7? Jawabannya ya. A, indeks kedua, isinya adalah 7. Sehingga baris 15 dieksekusi. Nilai flag yang tadinya berupa 0 berubah menjadi 1. Tapi di sini belum ada exit clause, artinya jika sudah ditemukan bukan berarti dia berhenti. Di sini masih dicek lagi, apakah A ketiga sama dengan 7, dan seterusnya prosesnya akan dilakukan hingga apakah A ke-9 sama dengan 7. Jadi dalam perulangan ini dari ujung paling awal sampai ujung paling akhir dicek terus semua menyeluruh. Baru pada bagian akhir, jika flag sama dengan 1, jika nilai flagnya 1, dicetak bilangan ditemukan. Jika flagnya tidak sama dengan 1, ada else di sini. Jika tidak, artinya tetap ditulis bilangan tidak ditemukan. Persen I di sini akan digantikan oleh bilangan KM. Mari kita uji coba saja secara langsung. Saya eksekusi. Ini adalah bilangan yang ada di dalam array kita, lalu saya akan mencari bilangan angka 7. Jawabannya bilangan 7 ada ditemukan. Kita ulangi lagi dengan bilangan yang lain. Misalnya saya masukkan bilangan angka 8. 8 tidak ada di dalam daftar di sini. Maka bilangan 8 tidak ditemukan. Ini adalah sebuah contoh code singkat menggunakan perulangan dan persyaratan. Perulangannya adalah for, persyaratannya adalah syarat if, conditional, untuk melakukan proses pencarian. Jadi ini adalah salah satu algoritma dasar pencarian yang bisa diekspand, bisa diperluas, dan pada bentuk kompleks ya mungkin menghasilkan algoritma atau program pencarian yang sering Anda gunakan. Contohnya pada Windows Search atau saat Anda mencari sesuatu di halaman web. Demikianlah tutorial kali ini. Lihat lagi tutorial berikutnya untuk format tambahan atau alternatif dari program cari bilangan. Terima kasih.